menjalankan puasa Ramadan ini setelah berhijrah ke Madinah, yaitu tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada akhir bulan Sya'ban, ya, hari Senin, beliau mendapatkan ya wahyu Allah ayat 183 surat Al-Baqarah ini, ya. Ya, sehingga para sahabat semuanya juga menjalankan ibadah wajib, ya, puasa bulan Ramadan. Sebelumnya, ya, Rasulullah juga pernah berpuasa, yaitu puasa Asyura, ya, puasa pada 10 Muharram. Ya, ketika di Makkah, ya, beliau mengikuti, ya, menjalankan puasa Asyura itu dan puasa Ayyamul Bid, ya, pada tanggal 13, 14, 15, ya, bulan Qamariyah. Kemudian ketika di Madinah, beliau berjumpa dengan orang Yahudi menjalankan puasa Asyura. Beliau bertanya, kamu puasa apa ini? Ya, mereka menjawab, puasa, ya, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran musuh-musuhnya. Ya, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran musuhnya. Maka beliau menyampaikan, aku lebih berhak untuk ini, ya, untuk berpuasa ini. Maka beliau puasa. Setelah itu kemudian turunlah, ya, Al-Baqarah ini ayat 183 menunjukkan kewajiban puasa. Jadi secara khusus puasa Ramadan ini khusus bagi orang Islam, umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, puasa ini diwajibkan hanya orang-orang mukmin, sebagaimana Allah memanggil, ya, nidanya itu kepada orang-orang mukmin saja, ya, khitabnya disampaikan hanya kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman. Bagi orang kafir maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, hanya orang yang mukmin dan dia mampu untuk menjalankan puasa. Mukmin, sudah berakal, ya, balik, ya, akalnya sehat, sudah balik dewasa, ya, dan dia tidak dalam kondisi lemah, ya, dia mampu berpuasa maka wajib berpuasa. Ya, bagaimana kalau dia sakit? Ya, Allah menyampaikan dalam ayat selanjutnya, ya, ayyaman ma'dudah, faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kamu marid, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, ya, musafir, dalam safar, ya, kemudian, ya, karena beratnya perjalanan, ya, atau karena lemah ketika sakit, kemudian mokel, ya, kemudian tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ya. Tapi kalau perjalanannya hanya, ya, dari Pondok Kemberatang, ya, belum boleh mokel, ya, itu perjalanan pendek, ya, enggak jauh. Perjalanan jauh itu di mana, ya, dibolehkan untuk sholat qashar, ya, sekitar 81 kilo, ya, perjalanannya sudah dianggap jauh, ya, masafatul qasr, ya, baru boleh, ya, mokel atau berbuka, ya, tidak berpuasa. Tapi ada kewajibannya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib mengganti pada hari yang lain di luar Ramadan, ya. Maka dia harus mengganti hari-hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan bagi orang tua yang renta atau yang sakit yang sangat parah sekali, tidak diharapkan kesembuhannya, dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka diganti dengan apa? Fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin, ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kemudian anak-anak sekalian, bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya, ya. Di antara keutamaan besar adalah Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran.
Tanggal berapa Mas nuzulul Quran? Ayo. Ada yang tahu? Tanggal berapa nuzulul Quran? 17 Ramadan. Oh, pinter ya. Nah, saya ingat ya, 17 Ramadan nuzulul Quran. Ya, 17 Ramadan. Harus hafal ini ya, generasi muslim. Jangan hafal Natalan ya, Natalan tanggal 25 Desember ya, tahun baru 1 Januari ya, dihafal tahun baru ya. Natalan, Valentine tanggal berapa? 14 Februari yang dihafal. Jangan hanya itu yang dihafal, lalu lebih utama ya peristiwa-peristiwa yang sejarah yang dalam Islam ini yang kita harus tahu, harus lebih paham ya. 17 Ramadan ya, diturunkannya Al-Qur'an ya, nuzulul Quran. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa. Namanya malam apa, Mas? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Hafal surat Al-Qadar ya. Lailatul Qadar. Ya, Mas Azizi ini hadir nggak ini Azizi? Azizi nggak hadir. Faraj, mana Faraj? Faraj. Faraj. Assalamualaikum Mas Faraj. Nah, lama ini Mas Faraj nih, nggak jumpa nih Mas Faraj. Mana Faraj nggak hadir? Nggak di tempat. Farel, Ainur Rizki. Ya. Iya. Hafal Mas surat Al-Qadar? Ya. Insya Allah ya. Ustaz dengarkan, tolong dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Terus ya, terima kasih ya Mas Farel ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sesungguhnya aku menurunkannya Al-Qur'an itu fi lailatul qadar ya. Di malam Qadar ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Ya. Lailatun khairum min alfi syahr ya. Satu malam yang keutamaannya melebihi dari 1000 bulan ya. Lailatun khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Para malaikat turun ya, termasuk malaikat Jibril dan diberikan keselamatan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, orang siapa yang beribadah di bulan itu ya, di malam itu ya, maka bagaikan dia telah beribadah ya, melakukan kebaikan selama 1000 bulan, alfi syahr ya, bukan hanya 1000 malam ya, bukan 1001 malam, tapi 1000 bulan ya, kurang lebih 83 tahun ya. Oh, luar biasa. Ibadah semalam nilainya seperti seumur hidup ya kan. 83 tahun, banyak orang yang sudah meninggal ya. Ya, Rasulullah saja ya umur beliau 63 tahun ya. Umatnya tidak terpaut jauh dari beliau. Ya, bahkan ya Syekh ya yang kita cintai, Syekh Ali Jabir ya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya ya. Beliau kemarin dipanggil oleh Allah kembali kepadanya dalam usia 45 tahun, belum tua ya. 45 tahun ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya ya, diberikan tempat terbaik di sisinya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya materi selanjutnya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu tadi sampaikan bahwa Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan. Alladzi yang unzila fihil Qur'an. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an? Ya. Hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, ya, bukan hanya petunjuk bagi orang mukmin saja. Ya, manusia lah kalau ingin mendapatkan hidayah jalan yang benar harus mengikuti Al-Qur'an. Nas itu manusia, ya, semuanya kalau mau, ya. Nah, kalau nggak mau, ya cari jalan sendiri, ya, jalan yang sesat. Kalau tidak mencari jalannya Allah berarti jalan selain Allah yang menyesatkan. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Qur'an inilah yang hak, ya, yang benar karena ini datang dari Allah. Apapun yang menyelisih Al-Qur'an dia batil, ya, dia salah, ya. Ya, kalau kita berbuat yang menyelisih Al-Qur'an sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak akan bisa membahagiakan diri kita karena Allah lah yang memberikan kebahagiaan itu, ya. Terus barang siapa yang hadir ketika bulan Ramadan dia masih hidup, faman syahida minkum asyhara, barang siapa di antara kalian menyaksikan atau hidup, ya, di bulan Ramadan, di bulan itu falyasum, maka berpuasalah, wajib dia berpuasa. Jadi kalau sehari sebelum Ramadan sudah meninggal, ya nggak ada kewajiban puasa. Atau dia terlahir, ya, pas hari raya setelahnya bulan Ramadan, ya nggak puasa. Ya, ya puasa ketika dia hidup, ya. Dan kewajiban bagi dia, ya, kalau sudah balik yang sudah dewasa wajib tidak boleh meninggalkan itu. Bagi yang belum balik masih anak-anak harus dilatih, ya, dilatih untuk berpuasa, ya, bertahap. Masih kecil, ya, nggak apa-apa puasa beduk, ya, sampai tengah hari sampai asar, ya. Kalau sudah kelas 8 ini wajib, ini sudah banyak yang balik, sudah harus nutut sampai maghrib, ya, mulai fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa man kana maridan awala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Tadi seperti ayat di atas, kalau sakit, kalau dalam perjalanan wajib mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah menghendaki kemudahan. Jadi agama ini, ya, tidak memberatkan, ya, mudah. Tapi juga nggak boleh dibuat dientengkan tuh. Kemudian wah nggak usah puasa, ya, yang syarain ciri, ya, itu nggak boleh, ya. Allah memberikan keringanan bagi yang, ya, berat, misalnya karena perjalanan jauh boleh mukil, nanti diganti pada hari yang lain. Itu kemudahan dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mendaki kesukaran. Walitukminul aidata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Adalah, ya, menyempurnakan bilangannya, jumlahnya jadi 30 hari atau 1 bulan, ya, kadang cuma 29 hari, kadang 30 hari, ya. Walitukabirullah, dan dalam membesarkan nama Allah, bertakbir kepada Allah, alama hadakum, atas segala apa yang ditunjukkan oleh Allah kepadamu, wala'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Berikutnya tolong dibacakan keutamaan, ya, puasa, bahwa ibadah puasa ini mengandung beberapa keutamaan. Mas Kevin, hadir Kevin? Mana Kevin? Hadir, ya, Mas Kevin. Silakan dibacakan Mas Kevin. Tentang itu ada hadis, ya. Nah, silakan dibacakan. Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan yang mulia. Ya, setelahnya ayat tadi ada hadis, silakan dibacakan. Yang mana, Pak? Itu yang hijau itu, ya. Ya. Mulai dari yang atas, paling atas. Ya, kamu buka filenya atau bisa nampil ini.
materi yang dibagikan Ustadz bisa nampil di layarmu nggak ini? Nggak ada, Kalau Tat. misalnya nggak bisa, biar saya yang Ya, tampilkan bisa aja. buka filenya kalau nggak ada. Filenya tentang hukum, keutamaan, dan hukum puasa ya. Ya, silahkan dibacakan. Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan yang mulia dan pahala yang berlipat ganda. Ya, ketemu Mas Kevin? Hukum puasa ini kata. Halo Ustaz. Ya, silakan. Ketemu Mas? Udah ketemu. Ini benar yang ini ya, Kak? Ya, Halo, silakan. Ustaz. Ya, halo. Sudah benar yang saya tampilkan ini? Puasa. Itu Ini sudah Zaidan tampilkan Ustaz. Oh iya. Nah, Ini kah? Yang ini puasa Ramadan atau kamu baca di bawahnya tadi. Di bawahnya yang tadi. puasa Ramadan? Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan. Ya. Di atas Mas, atas ya, atas di bawahnya ayat tadi ya, di bawahnya ayat ini tadi. Bacakan. Yang puasa Ramadan yang Tat. Puasa Ramadan ini. Atas, hikmah di atasnya hikmah ya. Di atasnya hikmah di balik kewajiban puasa. Kewajiban puasa weh. Halaman berapanya, Tat? Kelewatan. Ustadz juga ini bagikan materi nih, bisa dibaca nggak ini? Di layarmu bisa nampil nggak? Di layarmu bisa nampil nggak? Sudah di-share Zaidan Ustaz. Ayah dibacakan aja Mas, dibacakan. Halo, ini loh. Saya dibacakan. Wis dan kamu gak usah share screen bano Kevin ae wis golek dhewe kono. Iya, wis digolekno kok. Belum dapat Kevin. Yang lain kelihatan ini materinya, screen anunya di layar. Enggak ada, Tat. Ya, enggak ada. Yang hayat orang-orang beriman itu tahu Ustaz. Oh, bukan sih. Bawahnya itu. Jika telah masuk bulan Ramadan itu, Tat. Atas Mas halaman kedua ya. Tak share screen. Atas. Ini loh, yang ini. Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan yang mulia. Silakan dibacakan. Hah? Nggak ketemu? Tadi aku disuruh Ustadznya share screen kan, ya udah aku share screen dong. Masih babnya keutamaan puasa ya, keutamaan puasa. Yang nomor berapa Ustadz? Di bawahnya ayat yang dibacakan tadi ya. Itu ada halamannya 169, halaman 169 ya, paling atas kiri. Halaman 169. Jika telah masuk bulan Ramadan itu tahu Ustadz. Mana kamu yang dibaca ini? Atas Mas. Halaman 169 paling atas paling kiri. 169 paling atas kiri. Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan. Sudah ketemu halamannya? Ya. Mas Kevin gimana? Belum ketemu? Atau yang sudah amal anak itu tahu Ustaz, setiap amal anak. Halo? Halo. Setiap Ibadah amal puasa. anak.
Setiap amal Ibadah ana. puasa. Mana? Ya kan yang paling atas pojok kiri itu Tat. Ibadah puasa mengandung beberapa keutamaan. Silakan Mas, yang lain bisa membantu dibacakan kalau Mas Kevin belum dapat. Kevin, kami usaha nyari. Oi, Kevin. Tadi udah tak cariin loh. Ini nyari, weh. Ya Allah, dari tadi aku. Ya Mas Zaidan coba. Ya. Zaidan Khairullah, silakan dibacakan dulu. Hikmah dibalik cara mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menaati syariatnya. Yang atasnya itu Mas. Keutamaan dulu atasnya itu. Ibadah puasa. Udah aja ya Tat. Oh ya itu udah, habis itu aku hikmahnya Ustaz. Ya, Huda, atasnya hikmah ya. Huda atau Zaidan? Huda aja ya Tat. Ya, Huda boleh. Nanti Ibadah Zaidan puasa mengandung beberapa keutamaan yang mulia dan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Allah menempatkan ibadah puasa kepadanya sebagai tanda kemuliaan keagungan ibadah tersebut. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanannya dengan niat taat kepadaku. Karena itu orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan saat ia berbuka dan kegembiraan saat ia berjumpa dengan Rabb-nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Baik, ya, terima kasih Mas. Ini Mas Zaidan ya. Huda, Nanti Huda. Itu Huda. Iya. Oh, itu Huda. Dibalik kewajiban puasa. Ya, sebentar. Nanti Mas Zaidan nanti baca hikmahnya. Ya, Ustaz terangkan dulu ya. Jadi puasa ini banyak keutamaannya ya. Jadi Allah menyampaikan ya bahwa puasa ini untukku ya. Ya, innahu li kata Allah ya. Wa ana ajsibi. Sesungguhnya puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali lipat. Tapi puasa ini mendapatkan posisi yang istimewa. Ya, Allah sendiri yang akan ya menentukan balasannya yang lebih besar daripada yang tadi disampaikan 10 sampai 700 kali lipat itu ya. Nah, sekalian, ya, kenapa begitu tingginya nilainya? Karena di dalam puasa ini menunjukkan ketaatan penuh ya orang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya makanan hasil kerjanya sendiri yang halal ya. Makanannya juga halal, minumannya juga halal, istrinya juga halal ya. Seharusnya bisa makan, tapi Allah melarangnya karena harus berpuasa. Maka dia tinggalkan keinginan nafsunya ya untuk mengikuti perintah Allah ya. Dengan berat hati, walaupun dengan sengsara ya, dia tetap tidak mokel ya, tidak makan di siang hari ketika bulan Ramadan. Maka upaya itulah ya oleh Allah dinilai yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan orang yang berpuasa ya, kita bisa mencium itu baunya mulutnya ya. Ya, orang kalau sudah diam lama ya, nggak makan, nggak minum, nah, baunya luar biasa. Tapi bau mulut yang seperti itu justru disukai oleh Allah karena sampai seperti itu karena upayanya dia tidak makan, tidak minum. Ya, maka bagaikan minyak kasturi ya, bagaikan minyak menceramahi ya. Dengan nada tinggi dengan ya. Berikutnya ya,
Zaidan, bacakan hikmahnya. Hikmah dibalik kewajiban puasa, mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menaati syariatnya. Allah taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 2. Menanamkan dan membiasakan diri bersifat sabar serta menumbuhkan tekad untuk mengalahkan segala bisikan syahwat, menumbuhkan rasa empati dalam diri kepada orang lain dan membiasakan membantu orang-orang fakir dan miskin, karena seseorang yang pernah merasakan kelaparan akan lebih terdorong membantu orang-orang yang kekurangan. 4. Menenangkan jiwa dan menyehatkan badan. Baik, ya, banyak hikmah ya. Ini diantara yang bisa dipetik hikmahnya dari kewajiban puasa. Di antaranya apa? Mewujudkan ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam akhir surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, ya. Suruh puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka Ramadan ini ya mengantarkan kita menjadi orang yang mulia itu, ya. Yang kedua, menanamkan dan membiasakan diri bersifat sabar, ya, serta menumbuhkan tekad untuk mengalahkan bisikan syahwat. Sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, sabar. Ya, ketika puasa ini dilatih untuk menahan ya, dari gejolak hawa nafsunya, syahwatnya ditahan, ya. Keinginannya untuk makan, keinginannya untuk minum ditahan. Keinginan untuk melampiaskan syahwatnya ditahan. Sabar. Kemudian menumbuhkan rasa empati dalam diri kepada orang lain dan biasakan membantu orang fakir, miskin. Karena seorang yang pernah merasakan kelaparan akan lebih terdorong untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi puasa ini juga bisa merasakan betapa penderitaan orang fakir, miskin yang nggak bisa makan, ya. Dia susah, mungkin sehari makan sekali atau sampai 3 hari belum makan. Betapa pedihnya perutnya ini, ya. Tidak terisi oleh makanan, maka akan melunakkan hati, mudah untuk peduli kepada orang lain, ya, kasihan ya orang lain itu, ya, maka dibantulah dia, ya. Kemudian menenangkan jiwa dan menyehatkan badan, ya. Di samping yang lain itu tadi hikmahnya bahwa puasa ini bisa menenangkan jiwa, ya, dari gejolak hawa nafsunya, dari amarahnya, dan juga menyehatkan badan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tashihu, ya, puasalah kalian, pastilah kalian akan menjadi sehat, ya. Baik, ya. Hukumnya apa puasa ini, Mas? Puasa wajib. Hukumnya wajib, ya. Puasa apa yang wajib? Puasa Ramadan. Ya, apa puasa apa lagi? Puasa nazar, ya, nazar berjanji kalau aku lulus ujian akan berpuasa, maka wajib itu bagimu, ya. Enggak wajib bagi yang lain, tapi bagimu wajib. Atau kafarat, kamu berjanji, ya, mengingkari janjimu maka harus puasa 3 hari. Kafarat, ya. Kemudian ada puasa sunnah, apa saja? Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Asyura, puasa Arafah, puasa apa lagi yang sunnah? Puasa Muharram, Yaumul Bid, ya, sebelum Muharram, puasa di bulan, ya, Zulhijjah, ya, puasa Arafah dan sebagainya, itu puasa-puasa yang sunnah. Baik, saya kira itu anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, karena kayaknya sudah habis ini, ya. Baik anak-anak sekalian.